Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Barakah dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya, yakni sholat isya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, malam ini kita telah memasuki malam ke-17 bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi seluruh umat Islam di dunia. Karena pada malam ini Allah menurunkan kitabullah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi langkah hidup seluruh umat Islam. Oleh karenanya DKM Jami Masjid DKM Nuzulul Quran untuk memperingati peristiwa tersebut. Insya Allah tausiah terkait Nuzulul Quran akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Idrianto Faisal MA dengan tema Al-Quran dan Peradaban Manusia. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah berada di antara kita. Sedikit biografi tentang beliau. Beliau saat ini aktif sebagai Presiden Gesture Institute of Islam, Humanity and Culture. Yang kedua, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Gerakan Dakwah Ulul Baqiyah Akademi Dakwah Islam. Yang keempat, Kepala Seksi Bina Paham Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan. Acara tausiah akan disampaikan selama 30-45 menit yang kemudian akan dilanjutkan sholat tarawih dan witir berjamaah yang insya Allah akan diimami oleh Ustadz Haji Zulfa Hendra dengan Bilal Ustadz Samsul Ma'arif. Kami menghimbau untuk seluruh jamaah agar dapat menyimak tausiah tersebut baik secara offline di Masjid Al-Barakah maupun online di kanal Facebook MJAB maupun MJAB TV. Hadirin rahimakumullah, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi alaina alkitab hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yaumi liqa'i rabbihim amma ba'd. Yang saya para asatiz, pengurus Masjid Al-Barakah, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam iman, diwafatkan husnul khatimah, dan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama hamba-hambanya yang saleh, bersama ahlul Quran, bersama orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya tidak diminta kultum. Kalau kultum itu kan kuliah terserah antum. Bisa 5 menit, bisa 7 menit, yang namanya kultum. Tapi sekarang kita insya Allah akan mengkaji Nuzulul Quran.
sangat lemah saya untuk mengkaji kitab yang mulia ini. Mungkin apa yang akan kita samudra lautan Al-Quran, tapi mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengkaji tema yang diberikan oleh panitia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama, tidak ada satupun teks di bumi ini yang melahirkan jutaan teks selain Al-Quran. Saya ulang, ini yang melahirkan jutaan teks kecuali Al-Quran. Al-Quran itu kalam dan Al-Quran itu kitab. Kalamullah, perkataan Allah. Kita tidak mengerti kalamullah itu sebelum Oleh karena itu, di saat kita mengkaji Al-Quran, ada dua dimensi di situ. Dia sebagai kalamullah dan dia sebagai kitabullah. Sebagai kalamullah, Al-Quran telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalam itu diberikan kepada setiap nabi dan rasul yang kita ketahui hanya 4. Ada kalam yang diturunkan ke, ada kalam Taurat namanya Injil, ada kalam yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya Zabur, ada kalam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Kalam yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kalam berbentuk teks yang termaktub di dalam Al-Quran, dimulai dari suratul Al-Fatihah, diakhiri dengan suratul An-Nas. Perlu dicatat, Al-Quran sebagai kitab, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Tetapi Al-Quran sebagai kalam, itu bisa jadi ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah sehingga dia bisa menangkap kalam yang tidak bisa diberikan kepada orang selain mereka. Kalam itu, ini bisa terjadi dalam bentuk ilham. Kalam itu bisa terjadi dalam bentuk karomah, sementara tidak ada pengurangan. Berdimensi kalam, Al-Quran berdimensi. Halo? Ini kalau lepas ini bisa nggak masuk ini. Ya? Kita sekarang lagi kuliah Quran ceritanya. Al-Quran sebagai kalam dan Al-Quran sebagai kitab. Apa Bu? Al-Quran sebagai kalam, Al-Quran sebagai kitab. Kalam dia pernyataan Allah, kitab dia berupa teks yang tertulis. Tadi saya mengatakan tidak ada satupun teks di bumi ini yang melahirkan ribuan teks kecuali Al-Quranul Karim. Dari teks Al-Quran muncul ilmu tafsir. Dari teks Al-Quran muncul ilmu keajaiban Al-Quran. Dari teks Al-Quran muncul ilmu kedokteran. Dalam teks Al-Quran muncul ilmu peradaban. Dalam teks Al-Quran muncul ilmu ekonomi. Dalam teks Al-Quran muncul ilmu astronomi. Maka oleh karena itu, tidak ada satupun teks di bumi ini yang melahirkan jutaan. Alhamdulillah. Kenapa dia melahirkan teks? Karena memang keraguan di dalamnya. Al-Quran mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan." Coba lihat,
Al-Quran tidak mengatakan zalika kalamun, tapi dia katakan apa? Zalika kitabun, ya kan? Al-Quran tidak tapi Quran mengatakan apa? Zalikal kitab. Kalau dalam bentuk kalam tidak bisa ditafsirkan, tapi begitu dia dalam bentuk teks, dia bisa ditafsirkan dan bahkan melahirkan jutaan teks. Kenapa dia melahirkan jutaan teks? Karena dia memang sejak awal dikatakan la raguan di dalamnya. Kita melihat dari bahasa, kita melihat dari susunan kalimat, kita melihat dari segi keilmuan. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga siapapun yang mengkaji Quran bisa akan melahirkan jutaan teks, karena dia yang maha agung, yang maha alim, dan itu tidak ada keraguan di dalamnya. Saya mau nanya, adakah karya ini dia mengatakan di dalam karya ini tidak ada keraguan? Seluruh karya manusia di dalam di bumi ini pasti ada pernyataan kalam ini, pernyataan ini tidak sempurna. Betul kan? Ada teori ditemukan saat ini, bisa jadi teori itu 20 tahun ke depan dibantah orang. Ada teori ditemukan abad ke-14, bisa jadi teori itu dibantahkan pada abad ke-17. Tetapi yang bisa membantahkan kehebatan Al-Quran. Kenapa? Karena dia la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin pertama itu. Jadi poin pertama kita ada kalam, terus ada kitab. Kitab itu adalah bentuknya teks. Tidak ada teks di bumi ini yang melahirkan jutaan teks kecuali apa? Al-Quran. Dia la raiba fi. Bapak dan Ibu, surah Al-Baqarah 180 dengan surah Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat yang alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ayat pertama mengatakan, ayat yang 185 mengatakan petunjuk bagi manusia. Di dalam manusia ada yang bertakwa. Di dalam manusia itu ada yang tidak bertakwa. Betul ya? Betul ya? Ayat pertama Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang. Katakan manusia. Ayat ini kontradiksi enggak Pak? Bertentangan tidak? Yang pertama dia katakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, 185 dia katakan petunjuk bagi manusia. Ayat ini sama sekali tidak ada pertentangan, karena menurut para ulama petunjuk Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah petunjuk imaniyah, yang kedua adalah petunjuk ilmiah. Imaniyah, yang kedua petunjuk ilmiah. Orang yang beriman mendapatkan dua petunjuk ini. Dia mendapatkan petunjuk imaniyah, semakin dia baca Al-Quran semakin bertambah imannya. Yang kedua, orang ilmiah,
dengan Al-Quran muncul berjuta-juta teks yang menceritakan tentang keilmuan Al-Quran. Harun Yahya itu berdasarkan keilmuan Al-Quran, dia mengkaji betapa alam ini luar biasa. Dari mana dia dapat? Dia dapat dari ilmunya Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki dua ilmu. Yang pertama imaniyah, beriman, mendapatkan dua ini, mendapatkan ilmiah dan mendapatkan imaniyah. Tetapi orang kadang-kadang dia hanya mendapatkan konsep petunjuk ilmiah yang pada dasarnya nanti akan menjadi tolak ukur mereka untuk mendapatkan petunjuk imaniyah. Maka jangan heran ada orang ada orang Kristen pakar ilmu Quran, dengan Al-Quran dia bisa melahirkan berbagai macam teori. Ada. Suatu ketika saya ke Kairo, sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Kairo itu dia membaca Al-Quran berulang-ulang kali. Dalam pengamatan saya tidak hafiz Quran, tapi saya paham dia mulai dari juz 10 sampai terakhir dia hafal Al-Quran itu. Sampai di bandara di Kairo saya lihat ternyata dia adalah seorang Kristen di berbagai negara di Eropa yang bercerita tentang Al-Quran dan kehebatan ilmunya. Orang ini hanya mendapatkan hidayah apa? Ilmiah, tidak mendapatkan hidayah tadabburi dengan benar. Nanti hidayah ilmiah itu akan mengantarkan dia untuk mendapatkan hidayah Al-Baqarah dikatakan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang beriman dapat dua petunjuk ilmu. Orang yang di luar iman dia mendapatkan petunjuk ilmu. Ini maulid ini kita ringkas menjadi 5 poin, sama dengan rukun Islam. Mudah-mudahan bisa 40 menit. Sudah berapa poinnya? Saya harus pelan-pelan ini, nanti lepas. Menggunakan kata zalika, kadang-kadang Quran menggunakan kata hadza. Benar Pak Ustaz Kiai? Apa bedanya zalika dengan hadza, Bu? Zalika itu, hadza ini. Apa beda itu dan ini? Kalau itu jauh. Kalau ini air, dekat. Al-Quran zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu dekat atau jauh? Jauh. Tetapi di lain ayat dia mengatakan kata an yahdi lillati hiya aqwam dalam surat Al-Isra. Pertama dia mengatakan itu Al-Quran. Yang kedua dia mengatakan ini Al-Quran. Kata para ulama, tatkala Al-Quran menggunakan kata itu yang menunjukkan jauh, itu memberikan isyarat bahwa Quran datang dari zat yang maha tinggi. Dia bukan perkataan Jibril, dia bukan perkataan Nabi Muhammad, dia bukan syair orang-orang terdahulu, tapi dia datang dari yang maha tinggi. Oleh karena itu ketinggian itu tatkala Quran menggunakan kata itu. Oleh karena itu, karena Quran tinggi, tidak boleh disimpan di tempat yang rendah, tidak boleh direndahkan, baik secara fisik ataupun dalam segala teori, karena dia datang dari zat yang maha tinggi. Tapi tatkala Quran mengatakan dirinya ini, itu menunjukkan Quran dekat. Apa maksudnya?
Al-Quran datang dari yang maha tinggi, tetapi dia bukan datang di ruangan hampa, tapi dia datang untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia datang dari yang maha tinggi, kalau Al-Quran dikaji, Al-Quran itu begitu dekat dengan kita. Makanya orang yang bersahabat dengan Al-Quran, kalau satu hari dia tidak membaca Al-Quran, ada yang hilang dalam hidupnya. Kenapa? Al-Quran memang tinggi, tapi dia diikat dengan hati orang yang beriman. Oleh karena itu, kadang-kadang Quran menggunakan kata zalika, kadang-kadang Quran menggunakan kata apa? Hadza. Zalika menunjukkan apa? Tinggi. Apa itu? Bahwa dia datang dari zat yang maha tinggi. Tapi Quran menggunakan kata hadza, apa maknanya? Bahwa Quran dekat di hati orang yang beriman. Sudah berapa poin? 3. Poin keempat, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tema kita, tinggi, iya. Dia dekat dengan kita, betul. Betul. Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk bagi orang yang beriman, iya. Di antara sekian banyak petunjuk Al-Quran itu, Al-Quran menggiring manusia untuk bisa hidup bersama dalam sebuah sistem yang kita sebut dengan al-hadarah. Hadarah itu adalah peradaban. Ya, hadarah itu adalah peradaban. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Quran pertama kali untuk membentuk peradaban manusia, yang pertama kali yang dilakukan oleh Al-Quran adalah mencabut akar-akar kehidupan masyarakat dari kelompok-kelompok tertentu, dari kabilah-kabilah tertentu, dari pengagungan kepada sesuatu yang tertentu, dengan kalimat tauhid yang menyatakan bahwa semua manusia sama. Oleh karena itu, begitu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, antara orang miskin dengan orang kaya, tidak ada bedanya pejabat dengan rakyat, tidak ada bedanya orang terhormat dengan bukan orang terhormat. Semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu Al-Quran ingin menyatakan kepada kita, kehidupan masyarakat harus dibangun dengan unsur egalitarianisme. Apa? Semua manusia sama. Maka masyarakat manapun yang hidup dalam perbedaan kasta, maka mereka tidak akan mendapatkan haknya. Maka Rasulullah SAW begitu datang ke tanah Arab, yang pertama kali dicabut adalah kebanggaan terhadap suku, kebanggaan terhadap kelompok. Semua manusia sama. Di saat itu manusia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ayat pertama yang diturunkan oleh Al-Quran untuk mengagungkan bismi rabbikal ladzi khalaqal Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hai manusia, siapapun engkau diciptakan dari alaq. Alaq itu bisa dua tafsir. Alaqa yaitu tergantung. Setiap manusia bergantung hidupnya kepada orang sekitarnya. Betul nggak Pak? Sehebat apapun kita tidak bisa hidup dalam keadaan sendiri. Oleh karena itu, begitu Al-Quran turun, Al-Quran ingin mengatakan, hai manusia, engkau adalah hidup yang sama dan engkau bergantung kepada satu sama lain. Dan ketergantunganmu yang paling tinggi adalah ketergantunganmu kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu begitu orang bertanya kepada baginda Nabi, ya Muhammad sif lana rabbak, wahai Muhammad ceritakan kepada kami bagaimana Tuhanmu, diturunkanlah ayat qul huwallahu Allah tempat bergantung. Apa maksudnya? Dalam kehidupan berperadaban Islam, orang disamakan kedudukan dan haknya. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan bukan orang Arab, kecuali dengan wa ta'ala. Sejak itulah mindset manusia yang beradab dirubah oleh Al-Quran. Kalau dulu orang bangga dengan sukunya, orang bangga dengan kehidupan pribadinya, orang bangga dengan hartanya, semua dilenyapkan oleh Al-Quran. Antum sawa, kalian sama. Yang membedakan kalian hanya satu, ketakwaanmu kepada konteks masyarakat modern. Masyarakat itu akan maju kalau penghargaan itu tergantung kepada kondisi kehidupan dia secara pribadi. Penghargaan temporer karena jabatannya, itu penghargaan temporer. Tapi kalau orang dihargai karena imannya, insya Allah dia masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip pertama yang dibangun oleh Al-Quran untuk peradaban manusia, bahwa manusia sama, semua memegang kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Memegang kalimat tauhid ini, lalu Islam dengan peradabannya membangun empat untuk kohesi sosial. Dibangun ekonomi, apa tujuannya? Untuk kesejahteraan. Dibangun literasi, apa tujuannya? Untuk kecerdasan. Dan dibangun nilai-nilai luhur, apa tujuannya? Untuk memaknai kehidupan. Ayo, siapa yang bisa mengulang 4 ini? Kalau dapat itu hadiahnya umroh bagi yang mampu. Yang pertama apa tadi? Dibangunkan politik, tujuannya apa? Membangun kohesi sosial. Dibangun ekonomi, tujuannya apa? Membangun kesejahteraan. Dibangun pendidikan, tujuannya apa? Literasi, kecerdasan. Dan dibangun nilai-nilai luhur, tujuannya apa? Agar hidup bermakna dan punya tujuan. Semua itu dibingkai oleh Al-Quran dan dilakukan oleh dalam membangun masyarakat Madinah. Yang pertama, membangun kekuatan politik, tujuannya apa? Untuk membangun kohesi sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu datang di tanah Madinah, orang bercerai-berai, orang bertikai dengan berbagai macam suku, mereka berhantam satu sama lain. Apa yang dilakukan secara politik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatukan orang dengan satu tujuan yang sama. Kata Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah, berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah Al-Quran ini, di mana kalian dulu bercerai-berai. Quran membuat engkau bersatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disatukan antara Ansar dan Muhajirin, disatukan orang yang datang dari Mekah dengan orang yang penduduk asli Madinah. Ada 3 kelompok Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada mereka kelompok-kelompok Nasrani, semua bersatu dalam konsep masyarakat Madinah. Apa tujuannya? Agar terbentuk kohesi sosial, agar terbentuk ketentraman di tengah-tengah masyarakat kita. Maka oleh karena itu, untuk membangun ketentraman dalam kehidupan kita, kita harus memiliki satu konsep politik yang jelas. Apa itu? Politik untuk menyatukan,
politik untuk menyatukan, dan politik untuk human security. Bagaimana manusia dengan berpolitik dia bisa tersalurkan haknya, dengan berpolitik dia mampu melakukan kewajibannya, dan itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dibangun kekuatan politik yang berdasarkan Al-Quran. Apa tujuannya? Terbentuk persatuan di tengah-tengah umat. Muhajirin dan Ansar bersatu, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, semua bersatu dalam masyarakat Madinah. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan kita tidak bisa bersama dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagi saudara-saudara kita yang seiman dengan kita, kita mengatakan innamal mu'minuna, berbeda agama dengan kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu wahai saudaraku, agamaku untukku. Kalau kita tidak bersama dalam iman, kita bersama dalam kemanusiaan. Oleh karena itu saya Bapak Kiai Haji Sanusi Baco, kita bersaudara karena kita seudara. Apa Pak? Kita bersaudara karena kita seudara. Kalau kita disaudarakan karena makanan, saya suka rendang, bapak-bapak belum tentu suka rendang. Kalau kita disaudarakan karena hobi, mungkin saya hobi badminton, bapak hobi bola kaki. Kalau kita disatukan karena profesi, bapak cinta dengan ilmu kedokteran, saya tidak minat dengan ilmu kedokteran. Tapi kalau kita disatukan karena kita seudara, tidak ada manusia yang tidak butuh udara. Betul? Kita bersaudara karena kita seudara. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran membangun kekuatan ekonomi. Apa tujuannya? Ar-rafahiyah, untuk bagaimana setiap orang mendapatkan kesejahteraan. Kata almarhum Bapak Ki Hasim Muzadi, di hadapan hukum setiap manusia harus sama, tetapi di hadapan ekonomi setiap manusia harus ada pemerataan. Betul nggak Pak? Di depan hukum sama, tapi dalam ekonomi yang dibutuhkan adalah pemerataan. Tentu gaji direktur dengan pegawainya berbeda, betul nggak? Yang penting sama-sama merasakan. Tidak mungkin sama, tapi dalam hukum setiap manusia sama. Sehingga Nabi SAW mengatakan, lauf anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'a Muhammadun yadah. Kalau andaikan anakku Fatimah yang mencuri, aku potong tangannya. Itu menunjukkan setiap orang sama haknya di depan apa? Di depan hukum. Yang ketiga, untuk membentuk kehidupan peradaban yang baik, Al-Quran memberantas iliterasi menjadi literasi. Dari orang yang tak peduli dengan ilmu kepada orang yang peduli dengan ilmu. Sehingga Al-Quran pertama kali turun menyadarkan literasi itu. Apa kata Quran? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kalau dulu saya mengatakan 3, Iqra Muhammad, saya tidak bisa membaca. Iqra, saya tidak bisa membaca. Iqra, saya tidak bisa membaca. Ternyata pengulangan itu sangat tergantung kepada keilmuan seseorang. Iqra yang pertama apa yang dibaca. Iqra yang kedua bagaimana mengamalkan apa yang dibaca. Kenapa literasi itu penting di dalam Islam untuk membangun peradaban? Kata para ulama, Allah ini sudah memberikan semua untuk kita. Betul ya? Al-Quran mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan semuanya. "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini bagi kalian semuanya. Al-Quran menggunakan kata khalaqa, dia tidak menggunakan kata ja'ala. Apa bedanya?
Kalau Quran menggunakan kata khalaqa, artinya adalah, wahai manusia, saya berikan kepada kamu itu laut yang luas, saya buat kepada kamu itu tambang batu bara, saya berikan kepada kamu itu gas bumi. Itu khalaqa. Untuk mengolahnya kamu butuh literasi. Untuk mengolahnya kamu butuh literasi. Makanya Al-Quran tidak mengatakan ja'ala, tapi Quran mengatakan apa? Khalaqa. Apa itu maknanya? Al-Quran, Allah memberikan barang mentah untuk memfungsikan hatikum la ja'ala. Quran tidak mengatakan wa khalaqa, tapi dikatakan apa? Wa ja'ala. Ja'ala sudah bentuknya fungsional, berfungsi. Khalaqa barang mentah tidak akan mampu menjadi berfungsi kalau tidak dimasukkan literasi di situ. Oleh karena itu jangan heran Pak, kita kaya, sumber daya alam kita banyak, tapi kita miskin di tengah-tengah kekayaan itu. Persoalannya adalah karena kita kurang literasi. Coba lihat, begitu orang luar negeri datang ke kita, bos kita apa? Kalau kita datang ke luar negeri, kita jadi anak buah. Mereka datang ke sini menjadi bos. Apa persoalan kita? Itu adalah persoalan literasi. Maka Quran menginginkan literasi itu. 3. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga literasi. Yang keempat adalah nilai-nilai luhur. Apa tujuannya? Agar orang bermakna dalam hidup ini. Al-Quran itu mewariskan nilai luhur dalam bentuk 2 hal. Yang pertama adalah transendental, yang moral itu nilai-nilai keberagamaan. Tidak boleh ada manusia yang tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kebenaran terhadap Tuhannya. Itu harus diwujudkan dengan kecintaan kepada sesama. Oleh karena itu nilai terbenar, nilai yang luar biasa dalam Quran itu adalah hablum minallah wa hablun minan nas. Apa tujuannya? Disinilah hidup orang akan bermakna. Kita taat beribadah kepada Allah, tapi kalau jahat sama tetangga, kita tidak dianggap orang beragama. Tuhan, kita juga tidak dianggap orang yang beragama. Orang yang beragama itu kepada Tuhannya dia baik, kepada manusia dia baik. Oleh karena itu Al-Quran ini kalau kita kaji, dia punya unsur dialektika antara kitabiyah, kauniyah, dan insaniyah. Ada 3 kan? Yang pertama tadi kitabiyah, yang kedua kauniyah, yang ketiga insaniyah. Al-Quran ini terbatut dalam 3 melahirkan berbagai macam penafsiran. Tetapi kemudian manusia juga harus membaca alam sekitarnya. Untuk apa? Dia juga harus membaca dirinya sendiri. Oleh karena itu kita dibangunkan dengan Al-Quran agar kita bisa membangun peradaban. Dengan unsur yang pertama, bagaimana setiap orang sama di hadapan Allah. 4 hal: berpolitik secara Islam untuk menjamin kohesi sosial, membangun ekonomi untuk menjamin kesejahteraan, membangun literasi untuk mencerdaskan kehidupan ini bermakna dan punya tujuan. Maka kalau ini kita jawantahkan, insya Allah Al-Quran yang sangat sakral itu akan menjadi terbumikan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Pak Kures itu membuat buku judulnya Membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Sebagai penutup, sudah 40 menit, sebagai penutup saya ingin mengatakan begini. Al-Quran turun interaksi, mengamalkannya, menggalinya. Kalau manusia bumi menggalikan Al-Quran itu, maka Al-Quran akan melangitkan manusia ini ke bumi.
Lalu manusia bumi mengamalkan Al-Quran. Dengan diamalkan Al-Quran, manusia di bumi akan dilangitkan oleh Al-Quran itu. Jadi turun dari langit ke bumi, membumi dia, pada nanti akan melangitkan manusia itu. Sehingga orang-orang yang membumikan Al-Quran dalam hidupnya, dia akan berjiwa memang tinggal di bumi, tapi hatinya sudah di langit. Memang dia masih makan nasi, tapi rasanya yang dimakan adalah geraha raya, tapi perasaannya sudah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin surgaku. Kenapa? Karena hidupnya dengan Quran, walaupun tinggal di bumi, Al-Quran sudah melangitkan manusia di saat Al-Quran itu diamalkan oleh manusia di bumi. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah hidangan Allah. Hidangan itu prinsipnya, semakin kaya yang memberikan hidangan, maka kekayaan itu akan membuat hidangan itu semakin beragam. Allah Maha Kaya, memberikan hidangan semakin beragam kepada kita oleh selama yang dipahami itu adalah Al-Quran. Allah sesungguhnya tidak mengatakan 2 kali 2 itu berapa, 2 kali 2 itu 4, tapi Allah mengatakan kepada kita 4 itu berapa kali berapa, berapa kurang berapa, berapa bagi berapa, yang penting hasilnya berapa? 4. Kalau 2 kali 2 4, maka tatkala orang mengatakan 6 kurang 2 4 salah. Tatkala orang mengatakan 1 kali 4 salah. Tetapi Al-Quran itu ingin mengatakan kepada kita, yang penting hasil mana literasi kita kembangkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan Al-Quran ini mampu menjadi petunjuk buat kita, dan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk membumikan Al-Quran, sehingga kalau kita membumikan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan melangitkan kita. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.